Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komisi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah, kembali lagi kita akan membahas tentang peluang usaha ini yang lagi marak. Anda tahu mungkin yang namanya Gozali Everyday. Ya, ini lagi hitsnya. Ya, diundang di podcastnya Deddy Corbuzier, ya kan. Lalu di Instagram, semua di sosial media lagi ramai bicarain dia. Ini orang Semarang, teman-teman. Dan dia bisa meraup keuntungan miliaran rupiah hanya jual foto selfie-nya dia. Wah, ini nggak, di zaman dulu nggak mungkin pekerjaan seperti ini tuh bisa dipahami gitu ya, nggak masuk akal. Tapi kita akan bahas apa yang kita bisa pelajari dari seorang Gozali Everyday ini untuk kemajuan bisnis kita. Oke, setelah yang satu ini. Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas tentang Gozali Everyday yang lagi marak diperbincangkan ya semua orang di sosial media, bahkan di kontennya Deddy Corbuzier juga dibahas tentang seorang pemuda Semarang yang bisa meraup miliaran rupiah dari hanya menjual foto selfie-nya. Nah, ini sekarang bisa jadi lahan dan peluang untuk mencari uang di dunia maya yang nyaris gak ada batasnya, teman-teman. Ya kan, bahkan kadang hal sepele, ya kan, yang mungkin tampaknya sepele itu bisa menghasilkan jutaan bahkan miliaran rupiah. Nah, ini kita harus belajar gitu ya, memahami apa sih ini perubahan yang begitu signifikan dari dunia kita, dunia mungkin sekarang realita sama virtual itu bisa sama-sama untuk mencari uang, ya kan. Kalau mungkin di zaman dulu kita berpikir ya udah kalau cari uang itu hanya di dunia nyata, real gitu kan. Tapi sekarang ternyata ada satu platform di mana dunia maya ini seperti kita bisa menjual karya seni, menjual lukisan, ya kan, menjual satu karya musik itu di dunia maya, teman-teman. Ya, salah satunya dengan namanya NFT, ya, non fungible token, dan di situ ada satu platform namanya OpenSea, seperti marketplace-nya NFT. Nah, kita bisa beli satu karya di sana. Kalau dulu kita membeli karya seni itu hanya lihat lukisan fisik, ya kan, bisa kita lihat ini asli atau palsu, kita bisa lihat ini keasliannya, otentiknya seperti apa, ada sertifikatnya. Di zaman sekarang kita bisa beli di dunia maya, itu ada satu sertifikatnya, Anda punya hak untuk memiliki karya tersebut dengan namanya NFT tadi. Nah, salah satunya yang lagi ingin kita bahas pada hari ini Gozali Everyday yang unik. Orang lain jualnya mungkin karya seninya dia, ya kan, karya musiknya dan lain-lain, atau video, berupa video. Tapi Gozali Everyday ini dia menjual foto selfie-nya gitu kan. Orang berpikir, loh Pak, kok bisa cuma jual foto selfie aja, kok bisa meraup miliaran rupiah gitu loh. Apa keunikannya? Ternyata ada nilai historinya, ada nilai di balik ini gitu kan. Dia udah simpen foto selfie-nya di tahun 2018, teman-teman. Tujuannya cuma iseng supaya dia bisa melihat perubahan wajahnya atau perubahan dari mimik wajahnya gitu ya. Dan dia mengambil setiap tahun itu ada 365 hari, berarti ada 365 foto dong, ya kan? Dan dia konsisten mengerjakannya selama 4 tahun sampai 22 tahun. Di usia dia 22 tahun, akhirnya dia bisa mengumpulkan sekitar 900 foto lebih. Nah, dan luar biasanya ternyata setelah di-upload, ya kan, fotonya, ternyata ada beberapa orang yang sangat tertarik dengan karyanya dia ini. Dan karena unik, ya kan, nggak ada orang lain yang melakukan hal yang seperti itu, akhirnya dia bisa meraup keuntungan yang luar biasa. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah dari si Gozali Everyday ini? Yang pertama, teman-teman, kita bisa pelajari yaitu jangan remehkan hal kecil. Seringkali dalam hidup kita ini kita hanya berpikir, Pak, kalau saya bisa pingin punya 1 M, Pak, saya pingin punya miliaran rupiah, Pak, saya pingin punya penghasilan yang besar, Pak. Tunggu dulu, apakah Anda udah setia dengan hal kecil dulu? Seperti Gozali Everyday ini, mungkin dia hanya setia hal kecil, foto selfie setiap hari, ya kan, orang menganggap itu remeh, ya kan. Tapi kalau Anda berpikirnya out of the box, ya kan, yang kedua ini out of the box, keluar dari kotak yang membelenggu kita, ya kan, keluar dari mungkin hal-hal yang biasa. Ketika kita sudah lakukan hal kecil, kita bisa out of the box. Orang yang biasa lakukan apa, mungkin kita bisa jadi yang berbeda. Nah, itu kita punya value di situ, teman-teman.
Oke, itu yang dua hal yang kita bisa pelajari. Yang terakhir, yang ketiga teman-teman, yang paling penting, yaitu namanya belajar tentang konsistensi. Nah, kita akan belajar yang ketiga ini, konsistensi. Apapun bidang Anda hari ini, Anda ingin hari ini, oke, Pak, saya lagi kerjakan bisnis ini. Lalu Anda lihat si Gozali ini, Gozali Everyday, Anda lihat cuma foto-foto selfie, akhirnya Anda melepaskan pekerjaan Anda dan Anda foto selfie setiap hari. Dan Anda berharap supaya dapat miliaran rupiah. Anda berharap bisa dapat penghasilan yang besar dari jual foto selfie Anda. No, bukan poinnya, bukan itu yang ingin saya sampaikan. Poinnya adalah konsisten. Maka Anda sudah di bidang Anda menjadi pakar di bidang itu. Anda sudah konsisten di bidang itu. Ya, seperti si Gozali ini, 4 tahun. Dia setiap hari tidak melewatkan satu foto selfie pun. Ya, katanya di tahun kedua dia pernah lewatkan 1 hari aja. Ya, pernah lewatkan 1 hari aja. Tapi selama dari 4 tahun itu dia selalu konsisten untuk pajang atau mungkin untuk foto selfie-nya dan disimpan mungkin di handphonenya dia. Nah, bermakna teman-teman, konsistensi itulah yang membuat orang itu bisa jadi orang yang legenda gitu ya, menjadi legenda di bidang mereka masing-masing. Anda mau jadi pemain basket, Anda lihat Michael Jordan, dia selalu latihan berapa ribu shoot, berapa ribu lemparan setiap hari. Anda lihat Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, mereka melakukan berapa kali latihan shooting tendangan bebas, shooting tendangan jarak jauh dan lain-lain. Berapa ribu kali mereka melakukan pekerjaan yang sama. Hari ini Anda mau pekerjaan itu, apapun pekerjaan Anda, apakah Anda sudah konsisten dengan bidang Anda? Ya, jangan lihat ini ada peluang ini, Anda langsung emosional, lalu Anda melihat, udahlah, pekerjaan saya kayaknya nggak menjanjikan. Ya, no. Tapi Anda bisa lihat peluang dari usaha Anda tahu yang tadi yang pertama, setiap ada hal kecil, ya kan, perkara kecil, jangan remehkan hal kecil. Yang kedua, ada harus out of the box. Mungkin dari usaha Anda ini yang berbeda dari yang lain apa? Ya kan, Anda punya keunikan apa di situ. Lalu yang ketiga, konsisten dengan bidang Anda. Ya, kalau kita bilang itu seperti hukum 10.000 jam. Kita bisa lakukannya konsisten terus-menerus sehingga kita jadi pakar di bidang itu. Oke? Selamat mencoba teman-teman, mungkin yang mau investasi NFT, ya kan, Anda bisa mungkin beli gitu ya. Dan semoga ini bermanfaat, sharing dari saya. Apa yang kita bisa belajar dari Gozali Everyday itu bisa menginspirasi kita semua. Oke, thank you. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan like dan komentar yang positif. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.